Shalom, Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah Tuhan. Mari saya ajak kita bersama-sama untuk datang kepada Tuhan, memuji, menyembah dan memuliakan namanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Oleh karena kasih-Mu dan anugerah-Mu, kami boleh ada di sini. Terima kasih Yesus. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami puja dan kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji nui tatamu. Mari sembah, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu, sembah dan puji nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Saya rindu suara jemaat saja yang menyanyikan pujian ini. Mari sembah Yesus. Yesus, kami puja. Ya Kau Yesus, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan
kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari disembah Dia lebih lagi dengan sepenuh hatimu. Nyatakan Dia sebagai Tuhan dan Raja di atas segala raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Nyatakan dengan sepenuh hatimu, dengan segenap hatimu. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari dengan satu suara nyatakan sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji duit hartamu, sembah dan puji duit hartamu, sembah dan puji duit hartamu. Yesus Tuhan adalah sembah Tuhan. Sembah dan puji duit hartamu, sembah dan puji duit hartamu, sembah dan puji duit hartamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami siap untuk beribadah. Kami siap menari bagi Engkau. Kami siap memuji menyembesarkan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang siap beribadah sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom. Boleh lebih semangat lagi. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara hari ini? Luar biasa. Tuhan kita baik. Amin. Boleh kasih senyum yang termanis buat kanan kirinya. Minimal 10 orang. Haleluya. Tanda orang diberkati Tuhan itu senyumnya manis sekali. Percaya katakan amin. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Mari tepuk tangan sama-sama. Kita memuliakan nama Yesus. Haleluya. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu aku dan
Puji Tuhan. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang. Siapa namanya? Yesus Raja. Amin. Bersama nyatakan, Dia tak pernah gagal. Karena siapa? Dia Amin. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang. Siapa Dia? Yesus Raja. Yesus Raja. Semangat nyatakan, Yesus Raja. Sebelum lanjut, tepuk kanan kirinya katakan, Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Haleluya. Masih mau memuji Tuhan, amin. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersuka cita. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, bawa sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu.
Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati. Semua bersuka cita, amin. Haleluya. Mari masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Walau 1000 rebah di sisi kita tetap aman di dalam Tuhan. Amin. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Haleluya. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Mari bangkitkan imanmu, nyatakan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Nyatakan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah
Sebab Yesus sertaku. Bangkitkan imanmu, nyatakan. Walau 1000 rapat di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rapat di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rapat di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rapat di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rapat di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rapat di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rapat di sisiku, Kau tetaplah Allah Kau penolong. tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rapat di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan sekali lagi. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Yes Lord. Hanya Kau Yesus, Takkan ku goyah, Kau Tuhan sebab Kau sertaku. Oh Lord, thank you Lord. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan buat jaminan-Mu. Terima kasih Yesus. Irawasyakata karapa-rapa-rapa. Irawasyakata karata-karaba-serere. Irawaya-lawaya-lawaya-lawaya. Irap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 a. Etakarata-karaba-serere. Irawasyakata karapa-papapapapa. Hello. Nyatakan hadirat-Mu Tuhan. Nyatakan hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tengah kami. Kami tahu Engkau disukakan atas pujian penyembahan kami Tuhan. Dan Engkau akan melawat setiap kami. Jamah setiap hati kami Tuhan. Jamah Tuhan. Tilik setiap hati kami. Cabut apa yang gak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biar hati kami saat ini boleh menjadi tanah yang baik. Ketika benih firman ditabur, boleh merespon dengan benar. Kami gak hanya menjadi pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku Tuhan. Kami gak hanya mau percaya kepada Engkau, kami mau bertumbuh dan berbuah. Roh Kudus, tolong kami. Roh Kudus, urapi setiap kami. Berkati tim pujian, tim musik, tim tamborin yang sudah membawa kami memuji menyembah Engkau. Kami tahu Kau bertahta di atas pujian kami dan Kau akan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Semua yang percaya berkata, amin. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Bapak Ibu yang terkasih,
sepanjang bulan Mei kita terus berbicara, arahkan pikiran kita ke akhir hidup. Ulangan 32 ayat 29 berkata, oh sekiranya mereka bijaksana, tentulah mereka mengerti hal ini dan memperhatikan kesudahan mereka. Bapak Ibu, kita terus belajar jadi bijak, be wise. Orang bijak memperhatikan kesudahannya. Amin. Supaya apa? Supaya kita siap. Supaya kita mempergunakan dengan baik waktu yang masih ada. Selagi kita masih punya kesempatan. Mari Bapak Ibu, kita mau mempersiapkan diri. Menyambut kedatangan Tuhan yang sungguh sudah tidak lama lagi. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, minggu lalu kita belajar bahwa tanda-tanda sudah nyata. Kita belajar dari Matius 24 ayat 32 tentang perumpamaan pohon ara. Dikatakan apa? Bila pohon ara itu ranting-rantingnya sudah melembut dan bertunas, apa Bapak Ibu? Artinya musim panas sudah dekat. Bapak Ibu, pohon ara sering digambarkan sebagai Israel, sering digambarkan kebalik ya. Israel sering digambarkan sebagai pohon ara. 2000 tahun lebih Israel hilang dari peta dunia. Tiba-tiba dia bertunas. Pohon aranya bertunas. Tiba-tiba Israel muncul kembali sebagai satu negara pada tahun 1948. Bapak Ibu, kok bisa negara hilang ribuan tahun tiba-tiba muncul? Itu kalau bukan Tuhan, enggak mungkin. Ini mujizat loh Bapak Ibu. Mana ada seperti itu. Tapi itulah Tuhan kita. Tuhan kita itu dahsyat. Dan ini Bapak Ibu, kita mesti beware. Karena firman Tuhan juga berkata, generasi ini gak sampai habis. Semenjak apa? Semenjak pohon ara bertunas. Semenjak Israel muncul. Only this generation. Bukan this generation. Kalau this generation artinya generasi-generasi. Tapi ini this generation. Only one generation. Artinya apa Bapak Ibu? Angkatan 1948 gak akan habis dulu dan Tuhan belum datang. Tuhan pasti datang. Ini umpama ya, ini saya ngitung tapi jangan dibuat exactly ya. Kalau umur manusia generasi itu 80 tahun. Dari 1948 sudah berapa tahun lagi? 2 tahun lagi. Kalau 80, kalau 100 tahun ya masih 12 tahun. Masih 22 tahun ya Bapak Ibu. Tapi kita bicara mempersiapkan diri dengan baik. Amin Bapak Ibu. Musim panas sudah dekat. Be ready. Amin. Dan hari ini kita belajar. Salah satu tandanya bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat, apa itu? Bahwa terjadi keruntuhan moral. Kebobrokan moral. Dunia makin rusak secara moral. Bapak Ibu sadari enggak? Kita hidup di zaman di mana kita semakin sulit membedakan mana terang, mana gelap. Harusnya kan mudah toh, terang itu ya terang, gelap ya gelap. Tapi hari-hari ini kita sulit. Kenapa? Yang dulu dianggap dosa, sekarang yang dulu dianggap dosa, sekarang apa Bapak Ibu?
sudah biasa. Kalau sudah biasa lama-lama normal. Ya enggak Bapak Ibu? Dulu perjinahan kita tahu itu dosa. Selingkuh dosa. Hari ini wis biasa. Jadi kalau enggak selingkuh jadi aneh. Itu dunia kita loh Bapak Ibu. Jadi kabar-kabar seperti itu buat kita ala wis biasa kuwi. Bapak Ibu yang terkasih, dulu yang memalukan sekarang dipamerkan. Apa itu Bapak Ibu? LGBT. Vulgar. Dulu ngumpet-ngumpet. Jangan sampai orang tahu. Sekarang, wah aku. Itu loh Bapak Ibu. Dunia kita sudah berubah. Dan kerusakan moral itu menjadi tanda nyata akhir zaman. Adanya keruntuhan moral itu membuat rusaknya identitas manusia. Laki-laki tidak mau lagi menjadi laki-laki. Ya enggak Bapak Ibu? Makanya ada lady boy, ya kan? Wanita enggak mau jadi wanita lagi. Bahkan Bapak Ibu, bulan depan tanggal 12 Juni akan ada parade terbesar di Timur Tengah dan Asia. Apa itu? Paradenya kaum LGBTQ. Ini loh. I'm lesbian, I'm gay, I'm bisexual, I'm transgender, I'm like you, I'm human. Saya ini juga manusia, aku tuh seperti kamu manusia. Tapi aku gay. Mereka sedang mengkampanyekan. Mereka sedang menuntut hak, kampanye hak-hak mereka. Itu yang terjadi hari-hari ini Bapak Ibu. Sadari atau enggak? Moral makin bobrok. Bapak Ibu yang terkasih enggak cuman itu identitas rusak. Pernikahan aja sudah enggak dihormati. Lembaga pernikahan udah enggak dihormati. Kekudusan jadi sesuatu yang kuno, dianggap kuno. Bapak Ibu menyikapi hal seperti ini, apa yang kita harus lakukan sebagai orang percaya? Apakah kita mau ikut arus atau kita mau hidup berbeda? Gereja dipanggil untuk berbeda. Makanya judul khotbah dipanggil menjadi berbeda. Seperti lampu ini loh Bapak Ibu, kita tuh dipanggil untuk menjadi terang. Jadi jangan ikut-ikut gelap. Tetap kudus di tengah dunia yang rusak. Itu panggilan kita. Amin Bapak Ibu. 2 Korintus 6 ayat 17. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Iya. Ayat pokok minggu ini adalah keluarlah kamu dari mereka. Pisahkan dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah yang najis. Tuhan bilang maka aku akan menerima kamu. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu tujuan khotbah pada hari ini adalah mari pisahkan dirimu dari moral dunia yang rusak. Amin Bapak Ibu. Gereja mesti berani memisahkan diri. Karena gereja itu eklesia dipanggil keluar untuk apa? Hidup kudus. Bapak Ibu, keruntuhan moral yang terjadi dalam pernikahan itu juga ada Bapak Ibu. Awalnya Tuhan menciptakan institusi pernikahan. Itu untuk apa? Dengan tujuan perkembangbiakan orang-orang kudus
yang serupa dan segambar dengan Dia. Makanya Tuhan waktu membuat manusia kan, marilah kita ciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita, Allah Tritunggal. Itu tujuan diciptakannya institusi pernikahan. Tapi lihat apa yang terjadi. Dosa membuat arah manusia berlawanan. Yang dilakukan apa? Najis. Bapak Ibu yang terkasih. Seks itu kudus. Seks itu indah. Seks itu kado dari Tuhan untuk pasangan suami istri yang sudah diberkati di gereja. Tapi seks menjadi najis, menjadi tabu ketika dilakukan di luar institusi pernikahan. Ini yang marak terjadi hari-hari ini. Makanya Bapak Ibu, nubuat Tuhan Yesus di Lukas 17 ayat 20 sampai 30 kita nggak usah baca. Tuhan itu berbicara bahwa kedatangan Tuhan itu nanti seperti apa yang terjadi di zaman Nuh dan di zaman Lot. Ujuk-ujuk. Ketika manusia asik makan, minum, kawin, mengawinkan. Mereka sedang asik, tiba-tiba bencana banjir waktu Nuh. Waktu Sodom api. Nah ini loh Bapak Ibu. Dan kedatangan Tuhan seperti itu. Dikatakan seperti kilat yang menyambar. Ya enggak Bapak Ibu? Kilat itu cedar. Cepat sekali. 2 hari yang lalu wah kilatnya nyamber-nyamber ya enggak Bapak Ibu? Ingat enggak Bapak Ibu? Kerasa duar. Saya tuh di rumah kaget gitu kan. Ih Tuhan mau datang saya bilang. Karena Tuhan datang seperti kilat. Bapak Ibu persiapkan diri. Memang kita harus menderita penderitaan pengikut Yesus itu meningkat hari-hari ini karena roh Sodom meningkat. Roh Sodom apa sih? Roh Sodom ini bukan hanya dosa seksual. Tapi juga hawa nafsu liar. Bayangin Bapak Ibu. Waktu di Sodom. Waktu Nuh mendapatkan tamu. Orang-orang penduduk Sodom itu bilang, ayo keluarkan tamumu. Mau kami pakai dia. Bapak Ibu dosa itu sudah jadi budaya loh. Sudah tidak lagi malu-malu. Bukan hal yang memalukan tetapi budaya. Hawa nafsu liar mengejar kepuasan yang tidak wajar. Penyimpangan moral, penolakan terhadap desain Tuhan. Desain Tuhan itu laki-laki dan perempuan. Udah 2 tok itu enggak ada yang lain-lain. Tapi hari-hari ini orang menolak desain Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Yehezkiel 16 ayat 49. Lihat, inilah kesalahan Sodom. Kakakmu yang termuda itu kencokakan makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan, tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Iya, kesalahan Sodom apa? Makanan berlimpah-limpah. Bapak Ibu hari-hari ini makanan gimana Bapak Ibu? Wah, menggiurkan enggak Bapak Ibu? Rasanya pengen makan terus. Apalagi lihat di TikTok. Wah, enak ini harus dicoba ini. Makanya Bapak Ibu saya banyak puasa. Kenapa? Nek enggak kepengen terus. Setelah saya puasa begitu panjang Bapak Ibu saya enggak gampang kepengen. Mau lihat makanan enak alah paling seberapa sih sekilak nih loh. Sekilak tau ya Pak ya. Itu. Makanan berlimpah-limpah. Terjadi enggak hari ini? Terjadi. Kesenangan hidup. Enggak peduli sama orang, ya kan, ego. Itu ya Bapak Ibu. Jadi yang paling mengerikan di Sodom adalah dosa tidak lagi disembunyikan, tapi jadi budaya. Orang benar dianggap aneh. Kejahatan dianggap normal.
ini mirip banget apa yang sudah terjadi hari-hari ini. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Yesaya 5 ayat 20. Celakalah mereka yang menyebutkan yang jahat itu baik dan yang baik itu jahat. Celakalah mereka. Orang yang baik masuk penjara. Ya enggak Bapak Ibu? Orang yang baik dibully habis-habisan. Itu yang terjadi hari ini. Dibuat kesan orang itu jelek. Hoax begitu luar biasa di medsos Bapak Ibu. Itu loh Bapak Ibu ini yang terjadi. Saya tuh sampai enggak gampang percaya berita di medsos. Begitu ada berita, belum tentu. Karena banyak yang salah, 80% malah salah. Itu yang makanya Bapak Ibu kalau lihat handphone ada berita apa jangan langsung percaya. Cek dan recheck dulu. Amin Bapak Ibu. Nah hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa keluar pisahkan diri dari moral dunia yang moralnya sudah runtuh. Caranya gimana? Kita tuh dipanggil untuk berbeda. Nah kita mau belajar dari 2 Korintus pasal 6. Di mana 2 Korintus pasal 6 ayat 11 sampai dengan 18. Kemudian pasal 7 ayat 1. Bapak Ibu di sini Paulus itu menegur jemaat di Korintus. Karena jemaat Korintus itu tadinya kudus. Tapi akhirnya mereka mendua hati. Yang ada di hati mereka enggak cuma Tuhan. Tapi hal-hal duniawi. Nah Paulus menegur supaya mereka bertobat. Nah kita mau belajar, kita mau pakai itu supaya kita bisa memisahkan diri dari dunia yang moralnya sudah runtuh. Amin. Kita akan baca dulu di 2 Korintus 6 ayat 11 sampai dengan 13. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami, tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Iya, Bapak Ibu, Paulus itu negur jemaat Korintus. Ayat 11 bilang, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Ayat 12, dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Artinya apa? Paulus ini melayani jemaat Korintus dengan motivasi yang murni, yang tulus, dan dengan kasih yang besar. Tapi lihat selanjutnya ya di ayat 12. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hatimu, kata Paulus. Artinya apa? Jemaat Korintus itu cuma memberi tempat yang sempit buat Paulus mengajar kebenaran. Mereka masih memandang curiga. Mereka masih mengeraskan hati dan tidak mau terima kebenaran. Makanya ayat 13 Paulus berkata, maka sekarang supaya timbal balik, aku udah buka hatiku lebar-lebar, aku udah kasih kamu kasih yang tulus, kasih yang besar. Aku berkata seperti ini kepada anak-anakku, supaya timbal balik, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Amin Bapak Ibu. Jadi yang pertama, bagaimana kita itu bisa memisahkan diri dari dunia yang moralnya sudah bobrok adalah kita buka hati kita selebar-lebarnya bagi Tuhan, bukan bagi dunia. Amin Bapak Ibu. Kalau hati kita sempit, hati kita enggak kita buka lebar-lebar bagi kebenaran, kita enggak akan hidup dalam kebenaran, kita akan sangat duniawi. Jemaat Korintus bukan jemaat yang kurang pengetahuan, tetapi hati mereka terbagi. Ya Tuhan, ya dunia. Dan Bapak Ibu, banyak orang Kristen juga seperti itu. Ya atau ya? Datang ibadah rajin,
menyanyi memuji Tuhan, wah sampai nangis-nangis. Melayani Tuhan, tapi pikirannya penuh dengan nilai-nilai dunia. Ada enggak Bapak Ibu? Banyak. Di sana, sini. Nemen enggak dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, mereka lebih takut untuk ditolak manusia daripada mendukakan hati Tuhan. Takut dibilang fanatik. Sudah tahu kalau ngomong kotor, kalau ngomong yang cabul itu enggak berkenan di hadapan Tuhan, ya tetap aja gitu. Sudah tahu pacaran bebas, seks di luar nikah itu tidak berkenan, ya tetap aja dilakukan. Itu hari-hari ini loh Bapak Ibu. Takut dianggap enggak gaul, takut dikucilkan, takut ditertawakan karena hidup kudus. Ya enggak Bapak Ibu? Itu yang sedang ditanamkan terus di dalam anak-anak Tuhan zaman now. Dunia itu membuat cara berpikir kita gini, bahwa semua gaya hidup itu benar. LGBT oke, itu perkembangan zaman. Ini loh Bapak Ibu. Bahkan diteguhkan dengan ilmu psikologi. Ada bukunya. Memang betul itu katanya. Tapi itu salah. Karena Tuhan bilang laki-laki dan perempuan. Ini loh Bapak Ibu yang terjadi. Cara berpikir kita tuh terus dimasukin nilai-nilai dunia. Sampai akhirnya itu pun yang jadi kebenaran kita. Ini loh Bapak, identitas manusia itu harusnya ditentukan oleh Tuhan. Bukan oleh tren. Bukan oleh budaya, bukan juga oleh perasaan. Aku rasanya pengen jadi laki-laki kok. Hari ini seperti itu. Kalau kamu pengen jadi laki-laki, ya udah, gak apa-apa. Itu benar juga katanya. Nah ini loh Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebuah kapal kuat, kokoh gitu ya. Tapi kalau kompasnya rusak, GPS-nya enggak jalan, dia ada di tengah laut, apa yang terjadi? Kesasar, tenggelam, hancur, kena ombak, ya enggak? Enggak ada tujuan kok. Demikian juga hidup kita loh Bapak Ibu. Kalau kita enggak punya pegangan, kita dipenuhi dengan nilai-nilai dunia yang enggak jelas. Nilai dunia itu enggak jelas. Ini boleh, ini enggak boleh, tiba-tiba jadi boleh. Ya enggak Bapak Ibu? Berubah. Nilai dunia itu enggak jelas. Akhirnya apa? Membawa arah hidup kita menjauh dari Tuhan. Roma 12 ayat 2a. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan jadi serupa dengan dunia ini. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Bagaimana kita bisa mempertahankan kelakuan bersih? Jaga sesuai firman. Makanya poin yang pertama, buka hati kita selebar-lebarnya bagi Tuhan. Bagi kebenaran, bagi firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua ayat 14 sampai dengan 16. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Amin. Bapak Ibu,
Yang kedua dikatakan tadi, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Bapak Ibu, pasangan yang tidak seimbang itu seperti gambarannya adalah seperti dua hewan yang berbeda tapi dipasang dalam satu kuk. Ini, hewannya beda. Ya kan? Kerbau sama keledai. Beda. Bapak Ibu, ini dibuat bajak. Kira-kira yang terjadi apa? Hah? Muter terus, nggak imbang. Artinya apa? Bapak Ibu, jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang, bukan hanya untuk pernikahan. Pernikahan iya betul, tapi bukan hanya untuk pernikahan. Tapi soal ikatan hidupmu, soal bagaimana engkau berbisnis, nilai hidupmu, pergaulanmu. Jangan mengikatkan diri dengan kegelapan. Artinya itu Bapak Ibu. Karena kita nggak bisa menyatu dengan sistem dunia. Bukan berarti kita harus benci orang yang tidak percaya. Tidak. Tapi jangan sampai nilai dunia menguasai hidup kita. Itu yang perlu. Makanya Paulus membuat 5 kontras kan. Dikatakan apa? Persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Ada persamaannya? Gak ada. Bagaimana terang bisa bersatu dengan gelap? Bisa gak Bapak Ibu? Gak mungkin bisa. Kalau terang datang, gelap pasti nyingkir. Itu pasti gak mungkin bersatu. Ini loh Bapak Ibu, orang percaya dipanggil untuk jadi terang. Jadi nggak bisa ngumpulnya sama orang gelap. Jangan mengikatkan diri dengan kegelapan. Terus dikatakan persamaan apa antara Kristus dengan Belial? Belial itu iblis, kejahatan. Nggak ada samanya. Dan apa bagian orang percaya dengan orang yang tidak percaya? Gak ada bagian yang sama Bapak Ibu. Kita ini adalah bait Allah. Apa hubungan bait Allah dengan berhala? Enggak ada. Kita ini bait Allah yang hidup tadi dikatakan. Bapak Ibu yang terkasih, identitas rohani orang percaya tidak cocok dengan sistem dosa. Oleh karena itu kita jangan mengikatkan diri dengan kegelapan. Kerusakan moral akhir zaman apa? Pornografi dianggap hiburan. Iya enggak Bapak Ibu? Pornografi dianggap hiburan. Nah kita jangan mengikatkan diri, kita jangan setuju dengan hal itu. Perselingkuhan dianggap biasa. Kita enggak boleh setuju dengan hal itu. Karena perselingkuhan itu dosa, pornografi juga. Seks bebas dianggap hak pribadi, itu kan hakku. Aku mau apa terserah. Emansipasi, hak asasi. Ini loh Bapak Ibu. Kita nggak boleh mengikatkan diri dengan kegelapan. Identitas gender juga dibuat sesuka hati. Orang kadang lahir nggak tahu gendernya apa. Nanti tunggu gede dulu. Orientasinya kemana, ke laki atau ke perempuan gitu. Parah nggak Bapak Ibu? Itu hari-hari ini. Dunia sedang kehilangan arah moral. Kita gereja dipanggil jadi terang. Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah itu yang terjadi. Kebanyakan kedurhakaan sehingga kasih kebanyakan orang menjadi dingin. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 5 nggak usah dibaca semua, tapi dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menuruti hawa nafsunya. Ini loh Bapak Ibu, kita nggak boleh mengikatkan diri dengan kegelapan. Kenapa? Sedikit saja kita kompromi dengan dosa akan merusak seluruh hidup rohani kita. 1 tetes racun masuk di
baskom air. Air ini jadi berbahaya, ya enggak Bapak Ibu? Itu juga kalau kita kompromi dengan kegelapan, itu akan mempengaruhi hidup kita. Oleh karena itu Bapak itu hati-hati dengan tontonan, dracin, drakor. Itu ceritanya sama kawin kontrak, ya enggak Bapak Ibu? Enggak ada hormatnya dengan pernikahan. Nikah aja pakai kontrak setahun. Ada bayarannya lagi, ya kan? Itu yang sedang nilai-nilai itu loh Bapak Ibu sedang dimasukkan. Nanti akhirnya kalau kita keseringan nonton akhirnya oh ya memang betul kawin kontrak ini nggak apa-apa, zaman sekarang nggak apa-apa. Akhirnya itu jadi nilainya kita. Padahal Alkitab tidak seperti itu. Ya nggak Bapak Ibu? Ini loh hati-hati dengan tontonan, hati-hati dengan pergaulan, hati-hati dengan medsos. Nilai dunia sedang pelan-pelan dimasukkan di dalam pikiran anak-anak Tuhan. Menggantikan kebenaran firman Tuhan. Hati-hati jangan mengikatkan diri dengan kegelapan. Kita sedang diseret Bapak Ibu. Untuk semakin jauh dari Tuhan. Bapak Ibu, kita ini bait Allah yang hidup. Tadi dikatakan kan. Tuhan bilang kalau kita dulu Tuhan hadir di mana? Kemah suci, ya enggak? Tuhan hadir di bait Allah. Tapi hari ini bait Allahnya siapa? Kita. Makanya jangan mengikatkan diri dengan kegelapan. Jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Tuhan bilang apa? Kalau kamu tidak mengikatkan diri dengan kegelapan, dia bilang apa? Aku akan hadir. Dan diam di antaramu, di tengah-tengahmu. Ya enggak Bapak Ibu? Tuhan bilang gitu. Aku akan menjadi Allahmu dan engkau akan menjadi umatku. Amin. Oleh karena itu kita harus pisahkan diri kita sungguh-sungguh. Minta Roh Kudus memenuhi hidup kita. Sehingga kita mampu berkata tidak kepada dosa. Itu yang kedua. Yang ketiga. 2 Korintus 6 ayat 17-18. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Amin. Bapak Ibu, kita dipanggil untuk berbeda. Kita dipanggil untuk berbeda. Berbedanya apa? Hidup kudus. Bukan sombong rohani. Kita tetap mengasihi semua orang tetapi tidak ikut dosa mereka. Keluar dari pola dosa. Keluar dari sistem yang najis. Keluar dari kompromi moral. You have to be different. Engkau harus berbeda. Amin Bapak Ibu. Pegang prinsip kekudusan. Orang percaya enggak boleh hidup serupa dengan dunia. Bapak Ibu, ikan laut. Ikan itu hidup di air asin. Apakah ikannya asin? Asin enggak ya? Kenapa? Hidup. Hidup. Kalau roh kita hidup, terhubung dengan Tuhan, kita enggak mudah dikamiri dengan hal-hal duniawi. Amin Bapak Ibu. Banyak orang ingin masuk surga tapi enggak mau hidup kudus. Bisa enggak Bapak Ibu? Kita baca Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, kejar kekudusan. Kenapa? Tanpa kekudusan, enggak seorang pun melihat Tuhan. Artinya kita enggak bakal sampai ke surga. Kalau enggak sampai ke surga, kita sampai di mana Bapak Ibu? Ini loh Bapak Ibu, ayo
kita harus tahu kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Ayo perbaiki hidup kita. Tinggalkan dosa. Pulihkan ayo mesbah doa kita. Jaga pernikahan kita. Jaga anak-anak kita dalam takut akan Tuhan. Bapak Ibu, janji Tuhan apa? Kalau engkau keluar dari mereka, pisahkan dirimu dari mereka, tidak menjamah yang najis, Tuhan bilang apa? Aku akan menerima kamu. Amin. Dan ayat 18 dikatakan tadi, bahkan aku ini janji loh Bapak Ibu. Ini janji Tuhan. Kalau kamu mau pisahkan diri, enggak menjamah yang najis, aku terima kamu. Enggak cuma sampai di situ ayat 18. Aku akan menjadi bapamu. Wow. Kamu akan jadi anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Demikian firman Tuhan yang maha kuasa. Bapak Ibu, Tuhan yang maha kuasa jadi bapak kita. Wow. Ini loh yang ditawarkan Tuhan, hubungan. Aku akan jadi bapamu. Dan dikatakan apa? Ada identitas. Tuhan tawarkan identitas. Kamu akan jadi anak-anakku. Kalau kamu anakku, aku akan melindungi kamu nih loh. Aku Tuhan yang maha kuasa. Apa sih yang aku enggak sanggup? Aku akan protek kamu. Aku akan jagain kamu, pelihara kamu. Aku akan mengasihi kamu. Amin Bapak Ibu. Janji Tuhan luar biasa. Ini yang kita harus kejar. Bapak Ibu. Kekudusan bukan sekedar aturan. Tapi respon kita terhadap relasi dengan Allah. Mau enggak kita merespon hubungan yang Tuhan tawarkan? Aku akan menjadi bapamu, kamu akan jadi anakku. Respon kita apa? Kudus. Begitu kita memilih hidup kudus Bapak Ibu. Janji Tuhan jadi bagian kita. Amin. Ini loh Bapak Ibu, ini yang harus kita kejar. Ini yang ditawarkan Tuhan kalau engkau mau keluar memisahkan diri dari dunia yang moralnya runtuh. Itu yang ketiga. Yang keempat, 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Amin. Mari saudara-saudaraku. Karena kita sudah terima janji-janji itu. Janji apa ya? Tadi itu loh janjinya Tuhan. Aku akan jadi anak bapakmu, kamu akan jadi anak-anakku laki-laki dan perempuan. Hubungan identitas ditawarkan Tuhan, maka dikatakan marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Bapak Ibu, yang keempat, sucikan diri dan meningkatkan takut akan Tuhan. Mari Bapak Ibu, sucikan diri kita dari pencemaran jasmani. Apa? Jangan cemari tubuh kita dengan dosa seksual. Jangan cemari pikiran kita dengan pornografi. Hawa nafsu yang menimbulkan hawa nafsu. Jangan cemari roh kita dengan apa? Kepahitan, kebencian, sakit hati, iri hati. Engkau sedang mencemari. Dan kalau itu tercemar, kita nggak bisa ada di dalam relasi dengan Tuhan. Hanya kekudusan yang membawa kita bisa melihat Allah. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu, ayo kita mau tingkatkan. Tingkatkan takut akan Tuhan yang ada pada hidup kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, 1 Petrus 1 ayat 15 sampai dengan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Iya, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam apa?
seluruh hidupmu. Kuduslah kamu karena aku kudus. Jadi kudus ini syarat Bapak Ibu. Syarat hubungan kita dengan Tuhan. Efesus 5 ayat 11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak memperbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Amin. Bapak Ibu, dikatakan jangan ambil bagian dalam perbuatan kegelapan. Apa ya tadi itu nilai-nilai dunia yang merosot moralnya. Jangan ambil bagian. Karena itu enggak akan berbuahkan apa-apa. Enggak ada manfaatnya buat kita. Tapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Artinya apa? Kita harus berani ngomong kebenaran. Ini enggak benar. Kita harus berani ngomong gitu. Kalau ada nilai dunia yang disampaikan oleh rekan kita, enggak boleh ini. Mereka pandang kita aneh, ya memang seperti itu. Kita akan aneh bagi dunia. Telanjangi perbuatan-perbuatan itu. Kalau kita salah cepat bereskan. Bapak Ibu, kayak kita tuh pakai pakaian putih, begitu kena noda harus cepat-cepat dibersihkan. Ya enggak Bapak Ibu? Begitu juga kehidupan rohani kita, jangan membiarkan dosa tinggal terlalu lama dalam hidup kita. Kalau dosa terlalu lama dalam hidup kita, akhirnya itu jadi kebenaran buat kita. Kayak Lot dan keluarganya Bapak Ibu. Lot ini terlalu dekat dengan Sodom. Sehingga Sodom ada di dalam keluarganya, ada di dalam hati istri anak-anaknya. Makanya ketika Tuhan mau menyelamatkan Lot dan keluarganya, istrinya juga enggak selamat. Kenapa? Hatinya sudah di Sodom, makanya dia menoleh ke belakang jadi tiang garam. Anak-anaknya juga enggak bawa nilai yang benar. Ketika mereka mendapati bapak, tinggal bapaknya, ibunya enggak ada. Apa yang dilakukan? Buat mabuk lah bapaknya. Kakaknya tidur sama bapaknya. Supaya apa? Supaya punya keturunan. Keturunan apa ini? Apakah bisa serupa dan segambar dengan Allah? Enggak. Ini loh Bapak Ibu. Kalau kita tidak segera membereskan dosa, kita nanti seperti Lot dan keluarganya. Kasih kita jadi dingin. Oleh karena itu Bapak Ibu, ayo sadari kita sedang hidup di era di mana kedatangan Tuhan sudah dekat. Tanda-tandanya jelas, moral rusak, manusia memberontak, dosa dipromosikan. Tidak lagi memalukan, diakui terang-terangan. Ini yang terjadi. Ayo kita harus berani berbeda. Jangan tunggu hati kita dingin. Jangan tunggu dosa jadi kebiasaan kita. Keluar Tuhan bilang, pisahkan dirimu. Amin Bapak Ibu. Hari ini Tuhan bilang apa yang kita harus lakukan. Pertama, buka hatimu lebar-lebar bagi Tuhan. Yang kedua, jangan mengikatkan diri dengan kegelapan itu, jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Ketiga, hidup kudus, kita dipanggil untuk berbeda. Hidup kudus. Keempat, sucikan dirimu dari kecemaran-kecemaran. Tingkatkan takut akan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Siap melakukan? Tetap kudus, tetap setia, tetap hidup benar. Amin. Ketika kita lakukan itu, kita sedang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Bapak Ibu, kita mau sadari, kita mau lihat diri kita.
Masihkah kita kompromi dengan dosa? Banyak kompromi enggak kita dengan hal-hal yang duniawi? Nilai-nilai yang tadi itu loh, sedikit demi sedikit masuk. Apakah masih ada dosa-dosa tersembunyi dalam hidup kita? Coba lihat hidup kita. Apakah kita sudah berbeda dengan dunia? Mari Bapak Ibu, hari ini ambil keputusan. Dengan berkata, Tuhan, aku mau hidup bagimu. Kita mau nyanyikan lagu ini, Bapak Ibu, Yesus kau kebenaran. Ada syairnya yang bilang gini, ku nyatakan janjiku kepadamu Tuhan. Kalau aku hidup bagimu. Amin. Selama aku hidup bagimu. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan dengan sepenuh hati. Kita mau nyanyikan dengan sepenuh pengertian kita. Kita mau nyatakan janji kita kepada Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Yes. Kehendakmu. Ya, Ku perlu anugerah-Mu. mari Bapak Ibu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan selama ku hidup. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi kita mau nyanyikan, Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Katakan ku ikut kehendak-Mu. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Yes Lord, ku nyatakan janjiku Ku kepada. nyatakan janjiku kepadamu. Yes Lord. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa
janji umat-Mu. tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapak Ibu, sadari hari-hari ini nilai-nilai dunia sedang dimasukkan sedikit demi sedikit. Dan nilai-nilai dunia ini yang akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Sadari ini Bapak Ibu. Mari bertobat sungguh-sungguh. Mari kita mau punya komitmen baru dengan Tuhan. Seperti yang dinyatakan lewat lagu ini. Kunyatakan janjiku kepadamu Tuhan. Kalau aku masih kau beri kesempatan untuk hidup. Aku gak tahu berapa tahun lagi. Tapi aku mau hidup bagimu. Aku mau hidup bagimu. Dunia gak bisa memisahkan aku Tuhan dari Engkau. Bapak Ibu yang terkasih, saya undang jemaat untuk nyanyikan lagu ini dengan lirik, refrennya aja. Biar ini mengalir dari lubuk hatimu yang terdalam. Engkau sedang berkata kepada Tuhan. Lirih Bapak Ibu. Kalau ku hidup, yes Lord, hidup benar Tuhan, yes Tuhan. Meteraikan ini Tuhan, biar tertulis dalam loh hati mereka. Jemaat yang dikasih Tuhan katakan, selama ku hidup bagimu Tuhan. Mataku tetap memandang. Dunia gak bisa pisahkan dari kasih Tuhan. Yes Tuhan, tangkap Tuhan janji umat-Mu ini Tuhan. Bahwa mereka mau buka hati lebar-lebar bagi Engkau. Kalau mereka hidup, mereka mau hidup bagi Engkau. Selama mereka hidup, mereka mau hidup bagi Engkau Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi komitmen yang keluar dari lubuk hati kami yang terdalam. Dan Roh Kudus akan tolong kami. Roh Kudus akan tolong kami. Roh Kudus akan bekerja, memberikan kami semua kekuatan. Kami boleh menjadi berbeda, karena kami memang dipanggil untuk berbeda. Roh Kudus tolong kami. Kami gak bisa tanpa Engkau. Kami gak mampu tanpa Engkau. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus. Bekerja.